Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barkah, Ketua DKM Ustaz Abdul Musin, para asatid, para sesepuh, guru kita Bapak Ustadz Abdul Somad, Bapak Ustadz Rahmatullah, Bapak Muhasan, Koordinator Majelis Ilmu Ustadz Kamarudin, dan seluruh jamaah, Bapak, Ibu-ibu, serta anak-anakku para santri. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Sungguh kita semua merupakan hamba pilihan Allah. Jadi ketika kita dimudahkan duduk di majelis ilmu, duduk di taman surganya Allah, itu hakikatnya kitalah hamba yang dipilih oleh Allah. Berdoa semoga kita dipilih menjadi hamba pilihan itu jangan sampai tereliminasi, jangan sampai gugur, jangan sampai bergeser. Makanya kita terus berdoa semoga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih tentang jual beli. Sekarang kita masuk, kalau di kitab saya hadis 700, mungkin di kitab Bapak beda ya, 702 kitab Bapak. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Wa ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu ghararun. Artinya hadis ini datangnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, beliau meriwayatkan begini riwayatnya, qala Rasulullah, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi sabda Rasulullah, la tashtarus samaka, la tashtaru, janganlah kalian memperjualbelikan as-samaka, ikan, yang mana ikan tersebut fil ma'i, masih di dalam air, masih di empang atau masih di kolam,
Kenapa tidak boleh? Fa innahu, karena sesungguhnya praktek jual beli model begitu gororun, ada unsur goror. Goror itu apa? Ada unsur di mana pasti salah satu ada yang dirugikan. Itu goror. Ikan masih di dalam empang. Yang punya empang yang nggak tahu itu ikan ada berapa biji. Yang beli ya lebih nggak tahu lagi. Hanya duga-dugaan. Waktu saya ngisi sih saya masukin 1 kintal. Nggak tahu sekarang ada berapa. Ya udah berapa kayak beraninya. Nggak boleh jual beli begitu. Itu gurur. Ada unsur penipuan. Ada unsur apa namanya, sebuah spekulasi yang tinggi seperti judi nantinya. Seandainya kok ternyata ikan di situ banyak, mungkin lagi di bawah dia nggak ketahuan tapi banyak, maka pasti yang punya empang kecewa. Ya ternyata banyak, pada ngumpet di bawah lumpur gitu kan. Seandainya sedikit, pasti yang beli juga kecewa. Nah, praktek model begitu namanya gorur, gororun atau gururun. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu bukan makruh tapi haram, Pak. Itu seperti mengundi, seperti judi itu. Adu keuntungan. Kalau lagi untung ya bagus, lagi nggak untung nggak boleh itu. Kecuali sesuatu itu menjadi jelas. Makanya definisi gurur itu, Pak, di sini digambarkan ma tuya angka ilmuhu wa khufiya alaika batinuhu. Yang dimaksud gurur adalah sesuatu yang belum kamu pahami atau sesuatu yang masih samar bagi kamu. Itu nggak boleh. Kalau masih nggak ketahuan atau samar, tidak boleh. Itu namanya gurur. Mim majhulin, seperti hana majhul, beli sesuatu tapi majhul itu apa? Nggak ketahuan barangnya itu seperti apa, warnanya apa, bentuknya apa, nggak ketahuan. Itu majhul. Au ma'dumin, atau jual beli sesuatu yang ma'dum. Ma'dum itu belum wujud barangnya. Itu termasuk gurur, nggak boleh. Au ma'juzin anil husul, atau menjual belikan sesuatu yang untuk mendapatkannya aja susah. Seperti kemarin kita bahas ya, menjual belikan umpamanya binatang yang masih liar di hutan. Saya punya kambing di hutan, saya jual. Ya nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Belum tentu ketangkap kan? Au ghairu maqdurin alaihi, atau sesuatu yang tidak diketahui takarannya ini berapa. Ini hitungannya per kilo tapi nggak tahu ini ada berapa kilo takarannya. Itu termasuk gurur. Nah, termasuk menjual belikan ikan yang masih di dalam air, itu praktek gurur, tidak boleh dilakukan. Biasanya Bapak beli ikan itu kiloan apa bijian? Kiloan. Berarti Bapak harus memastikan dikiloin. Bapak juga belinya dikiloin, Bapak jual ya dikiloin, dipastikan. Nah biasanya kan ditimbang, Pak ya. Nah Bapak kalau sebagai penjual, pastikan itu ember yang alat nimbang itu jangan dihitung. Embernya kan udah berapa gram sendiri itu kan, itu jangan dihitung. Itu. Jadi sekilo itu memang murni ikannya saja. Itu. Adapun nanti jeroannya Bapak bawa pulang boleh, Bapak buang tinggal situ juga boleh. Itu terserah, sesuai selera kalau itu. Baik, itu contoh bagaimana Rasulullah udah dari dulu melarang praktek jual beli semacam itu. Berikutnya, Wa'ani bin Abbas, hadisnya datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Qala, beliau meriwayatkan begini riwayatnya. Naha Rasulullah,
naha telah melarang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melarang apa? Antuba'a samaratun hatta tut'ima. Ada yang baca tut'ima, ada yang baca tut'ama. Rasulullah melarang antuba'a samaratun, untuk menjual belikan buah, memperjualbelikan samaratun buah dilarang, hatta tut'ima atau hatta tut'ama, hingga buah itu bisa dimakan. Kalau mau jual buah, pastikan buah itu sudah gede, sudah ketahuan. Nah, gitu. Jadi nggak boleh jual beli buah dalam keadaan masih pentil. Apa di sini nyebutnya? Memang pentil kan? Takutnya Bapak konotasinya beda gitu loh, Pak. Masih pentil, masih hijau, masih kembang. Ya udah, ini saya jual nih mangga, masih kembang, masih pentil. Tapi manennya ntar 3 bulan. Nah, itu namanya ada spekulasi, ada gurur, bisa jatuh penipuan, ada yang merasa dirugikan. Itu nggak boleh. Begitu juga wala yuba'u sufun ala zohrin, wala yuba'u, dan tidak boleh diperjualbelikan sufun. Sufun itu bulu, ala zohrin, yang masih di punggung binatang. Nggak boleh, Pak. Bapak punya domba, bulunya banyak, saya jual bulu domba, masih nempel di punggungnya, nggak boleh. Terus gimana? Pastikan bulunya dicukur dulu, dicukur baru ditimbang hingga jelas berapa kilonya, jelas berapa beratnya, jelas. Jadi nggak boleh asal begitu. Saya jual nih bulu pamannya bebek, nah bulunya masih nempel di situ, nggak boleh, harus dilepaskan dulu. Nah kan banyak tuh kalau di Garut kan bulu domba itu laku, Pak. Itu caranya ya dilepaskan dulu, nggak boleh masih nempel di zohrin. Zohrin itu punggungnya, nggak boleh. Nah di sini yang perlu diperhatikan, Pak, kalau binatang boleh menjual, mungkin bulunya, tanduknya, mungkin kukunya boleh dijual. Tapi kalau organ manusia tidak boleh dijual. Organ manusia tidak boleh dijual. Terus bagaimana? Bolehnya itu disedekahkan atau didonorkan. Bapak apanya donor darah. Donor itu kan berarti nyumbang, Pak. Nyumbang darah boleh, tapi kalau Bapak niat saya jual darah saya 1 liter sekian, haram, Pak. Anggota tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan, walaupun itu darah tidak membahayakan tubuh kita, tidak boleh. Bolehnya apa? Akalnya akal donor, begitu. Ginjal, pokoknya Bapak ya pengen donor, ya donor ginjal, bukan menjual belikan ginjal. Semoga jangan sampai jual ginjal, Pak ya. Sabarlah, masa pengen punya mobil harus jual ginjal. Tapi seandainya terjadi, nggak boleh, akad jual beli itu nggak boleh. Anggota tubuh manusia bolehnya ya donor. Saya termasuk rambut, termasuk Bapak punya rambut pamannya, rambutnya Bapak panjang, cakep, Bapak potong, Bapak jual, nggak boleh. Bolehnya itu donor, akadnya donor atau sedekah. Tapi kalau binatang itu masih boleh. Nah, termasuk bulunya boleh dijual, baik hewan hidup atau hewannya sudah mati. Nah, bulu, status bulu ini hukumnya najis apa suci? Nah, ini kan nanti menjadi pembahasan tersendiri, Pak. Kalau bulu itu copot ketika binatangnya masih hidup, justru itu malah suci, Pak. Tapi kalau binatangnya udah mati,
mati bukan karena disembelih ya, maka bulunya menjadi ikut najis. Ikut najis. Berbeda kalau matinya disembelih, maka semua menjadi suci. Bulunya, umpamanya kok bisa dimasak, ibu masak lo halal. Ya, kukunya, kuku kambing, umpamanya mau dimasak ya halal, karena matinya sembelihan. Tapi kalau matinya bukan sembelihan, semua menjadi najis. Tapi kalau masih hidup, justru di situ statusnya malah suci. Makanya kadang-kadang orang suka bertanya, dia bikin gantungan kunci dari buntut kambing. Kan suka ada Pak ya. Ini hukumnya apa? Suci apa enggak? Ya tergantung kamu ngambilnya saat kambing hidup apa mati ya. Mati, ya mati juga tergantung sembelian apa mati bangkai. Sembelian, oh berarti halal. Bisa menjadi suci? Bisa selama dikeringkan dulu, dibersihkan darah-darahnya, dikeringkan, udah kering, yakin nggak ada darahnya, itu suci. Berarti Bapak ngantongin itu waktu sholat itu sah. Itu sah halal. Itu. Nah, yang sering jadi pertanyaan juga itu pipa rokok, pipa gading. Gading itu kan dari gajah kan Pak? Dari gajah. Ini hukum pipa gimana ini? Halal apa najis? Karena gajah itu termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, gimana nih status hukum pipa gading itu? Saya bilang pipa itu adalah tulang, bagian dari tulang. Tulang, kulit, gigi yang bisa disamak, bisa dibersihkan najisnya, bisa dikeringkan, maka hukumnya menjadi suci. Sebatas digunakan, bukan untuk dikonsumsi. Jadi umpamanya Bapak ada gajah mati, Bapak ambil kulitnya, Bapak samak, Bapak keringkan, Bapak bersihkan, boleh dibuat sepatu, buat sendal, buat tas, buat sabuk, ikat pinggang, buat Bapak sholat, boleh, sebatas digunakan, bukan untuk dikonsumsi. Kalau dikonsumsi tetap haram, tetap haram. Bapak dapat buaya kulitnya, ya kan ada sepatu dari kulit buaya, boleh apa tidak? Boleh. Sabuk dari kulit buaya boleh, umpamanya peci dari kulit buaya boleh, sebatas digunakan. Yang penting proses penyamakannya harus benar. Tapi kalau Bapak rebus, Bapak konsumsi, jelas haram. Karena status buaya dari dulu sampai besok kiamat tetap haram kalau dikonsumsi. Jelas Pak ya? Itu masalah jual beli. Wala labanun fi dor'in. Wala labanun, wala dan tidak boleh memperjualbelikan labanun, air susu, fi dor'in yang masih di dalam apanya itu? Payudaranya. Ya kemarin udah kita bahas kan, ini diulang lagi. Mamanya ada kambing, wah susunya lagi gede, penuh itu air susu. Terus Bapak bilang, ini air susunya saya jual. Nggak boleh Pak, harus diperah dulu, ditaker ada berapa liter, baru tawar menawar berapa kesepakatannya 1 liter, itu sah. Tapi kalau masih di dalam payudaranya itu nggak sah. Susu kambing boleh dijual, susu orang nggak boleh Pak. Susu orang tidak boleh. Kalau disedekahkan boleh, tapi kalau akad jual beli tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang mungkin berlebih air asinnya, ya, terus diperas, terus di packing, dijual belikan, nggak boleh itu. Tapi kalau disedekahkan boleh. Mungkin udah banyak kali ada tetangga yang butuh, anak tetangga bukan tetangga, anak bayi tetangga yang butuh nyusu, Bu susui boleh.
Jatuhnya nanti anak susuhan. Itu. Tapi kalau minta upah halal boleh Pak. Tapi kalau jual susunya nggak boleh. Saya mau nyusui anakmu tapi saya minta upah. Yang dibayar bukan susunya tapi kerjanya. Itu halal Pak. Nah kan dari zaman Rasulullah sudah ada itu. Jadi sebuah transaksi bayar upah mau menyusui. Jadi dibayar itu mau menyusuinya. Yang dibayar bukan air susunya. Kalau air susunya tidak boleh diperjualbelikan. Jelas Pak ya? Pokoknya kalau anggota tubuh manusia nggak boleh. Apapun, mohon maaf, sperma umpamanya, tetap nggak boleh. Daripada buang, saya packing lah, kemas. Kali ada yang butuh gitu ya. Nggak boleh, haram. Air kencing. Kan kencing manusia sekarang bisa dirubah menjadi bioenergi. Kalau dijual belikan tetap nggak boleh. Tapi kalau diminta dengan sukarela ya monggo silakan. Pokoknya prinsipnya anggota tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau binatang boleh. Itu bedanya. Kenapa kok nggak boleh? Menjaga kehormatan manusia. Manusia itu dimuliakan loh Pak. Hidupnya dimuliakan, jasadnya, matinya juga dimuliakan. Kalau orang muslim ya dimuliakan. Makanya praktek-praktek semacam ini dari dulu Rasulullah sudah memberikan larangan-larangan biar kita nggak berlebihan dalam jual beli. Orang itu kalau udah nggak ngaji Pak, jangankan air susu, jangankan rambutnya, istrinya aja diperjualbelikan. Terjadi nggak Pak? Terjadi Pak. Dia sengaja pasang gambar, pasang harga, yang dijual belikan istrinya. Jadi yang jual suaminya. Sama-sama setuju. Nah, itu udah terjadi akhir zaman begitu. Nauzubillahi min dzalik. Rawahu At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan seterusnya. Jelas itu bisa mudah dipahami. Yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Annan nabiyya, begini riwayatnya. Annan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha, telah melarang, an bai'il madamin, an bai'il madamin, dari praktek jual beli madamin. Madamin itu apa? Sesuatu yang masih tersimpan. Itu nggak boleh. Pokoknya masih tersimpan, nggak ketahuan, deskripsinya nggak ada, itu nggak boleh. Jual beli harus jelas. Ada barang, ada duit, ada barang. Terus jelas. Kemarin saya bilang, kalau bapak ibu mungkin jualan online, pastikan bapak ibu memberikan deskripsinya sejelas-jelasnya. Biar pembeli juga jelas, tidak ada yang merasa tertipu. Sebab kalau nggak begitu jatuhnya haram nanti. Apapun itu boleh. Wal malaqihi, dan larangan memperjualbelikan malaqih. Malaqih itu apa? Malaqih itu ma'ul fahli fayya laqihun, yaitu sperma binatang jantan. Sperma binatang jantan itu nggak bolehnya. Kenapa nggak bolehnya? Itu karena sperma itu kan tidak ada yang menjamin bakal bagus terus bisa benar-benar
menjadi benih lahir hidup kan nggak ada jaminan Pak. Sehingga di situ ada unsur gururnya. Walaupun secara kaidah umum semua bagian binatang boleh dijual, tapi di sini menjual sperma dilarang karena unsur gururnya kuat. Siapa yang jamin bahwa sperma ini berkualitas? Siapa yang jamin bahwa sperma ini dipastikan bisa membuahi sehingga bisa hamil, bisa bunting? Nggak ada Pak. Nah karena nggak ada itulah namanya ada unsur gurur, nggak ada jaminan. Itu. Apalagi sperma manusia nggak boleh. Makanya ada istilah bayi tabung, cloning ya, cloning, tabung. Bayi tabung itu kan percampuran sperma di dalam sebuah tabung. Prosesnya kan begitu Pak, secara sederhana. Itu pun wajib sperma yang digunakan sperma yang sama-sama halal, yaitu suami dan istri. Nggak boleh ini sperma istri diambilin sperma laki-laki lain dipercampurkan, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu merusak nasab. Merusak nasab. Sementara menjaga nasab hukumnya wajib. Menjaga nasab hukumnya wajib. Makanya kenapa kalau ada orang yang sedang dicerai dalam keadaan hamil, maka ditunggu sampai lahiran. Dia tidak terjadi percampurannya sampai selesai itu iddahnya. Begitu Pak. Nah, berbeda halnya dengan orang yang hamil di luar nikah. Apakah ada iddahnya? Jawabannya tidak ada. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dia tidak punya iddah. Jadi kalau dia pengen nikah, nikah aja, nggak usah nungguin lahiran karena dia nggak punya iddah. Kenapa nggak punya iddah? Ya karena dia hamilnya di luar nikah. Hamil di luar nikah itu nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan nasab. Jadi umpamanya kok nanti itu bayi lahir perempuan, dia tidak punya wali nasab. Kalau nanti dia nikah, dia tidak punya wali nasab. Walaupun ibunya sudah nikah dengan laki-laki lain atau laki-laki yang menghamilinya, tetap dia nggak punya wali nasab. Terus bagaimana? Pakai wali hakim. Pakai wali hakim. Makanya mohon maaf, akhir zaman banyak sekali orang nikah ternyata sudah bunting. Ternyata sudah bunting. Itu banyak Pak. Kok nanti lahir anak perempuan, kalau dia nggak mau jujur, dia tetap menjadi wali atas pernikahan anak itu, maka pernikahannya menjadi tidak sah karena walinya nggak sah. Karena nikah nggak sah, tapi karena nggak mau jujur, akhirnya anak ini berhubungan badan dengan suaminya, lahirlah anak lagi. Nggak jujur, nggak sah lagi, terus dosa itu akan terus berkesinambungan sampai kiamat. Yang nanggung dosa siapa? Biangnya Pak. Nah makanya kalau udah terlanjur jujur. Nah nanti kamu nikah walinya bukan bapak, nanti pakai wali hakim. Lah kok begitu? Ya udah nganut aja gitu. Kalau bapak nggak mau jelas banget, pokoknya begitu gitu. Kalau nggak pengen malu, nikah di kantor saja. Di kantor, sehingga dijamin dirahasiakan Pak. Karena ada sumpah etika, dijamin dirahasiakan. Nah, sehingga aib kita tetap tertutup. Sebab kalau nggak mau jujur, wah itu dosanya nggak selesai-selesai itu Pak. Itu bahaya sekali itu. Baik, rawahu al-Bazzar. Selesai ya?
selesai babnya ganti bab baru. Di situ selesai nggak? Satu lagi Pak Kiai. Satu lagi. Bentar, di kitab saya kok nggak ada. Apa itu? Oh, man akola itu masuk ke bab khiyar. Di situ belum. Oh, masih ada satu di kitab saya masuk ke babul khiyar. Babul khiyar. Ini nggak apa-apa, kita baca. Masuk babul khiyar kalau di kitab saya. Apa itu khiyar? Saya terangkan dulu, Pak. Khiyar adalah tolabu khairul amroini, yaitu mencari yang baik di antara dua perkara. Wahuma, dua perkara tersebut, huna di sini fashul bai'i au imda'uhu, yaitu kebolehan membatalkan jual beli atau meneruskan jual beli. Itu namanya khiyar. Penjual dan pembeli punya hak khiyar. Jadi selama belum deal, belum salaman, penjual dan pembeli punya hak khiyar. Hak khiyar itu apa? Hak untuk membatalkan boleh, meneruskan juga boleh. Ini catatannya. Jadi kalau cuman baru obrolan loh Pak, tiba-tiba Bapak berubah pikiran, saya nggak jadi jual deh, itu sah-sah saja Pak. Tapi kalau sudah deal, sepakat ya, kita sepakat jual beli barang ini dengan harga sekian, sepakat. Nah, walaupun duitnya belum dibayar Pak, tapi udah sepakat, udah deal, itu sudah gugur, khiyarnya sudah gugur. Pembeli tidak bisa membatalkan, penjual juga sudah tidak bisa membatalkan. Itu namanya khiyar Pak. Tapi selama belum deal, Bapak masih boleh menawar berkali-kali, akhirnya nggak jadi deh. Itu sah, walaupun Bapak akhirnya ngeselin juga. Udah nawar, nanya macem-macem, ternyata nggak jadi. Secara fikih sah, cuman Bapak ditandain orang ngeselin dan nanya macam-macam ini itu, diturunin semua itu barang-barang, udah ternyata nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Belum bawa duit, ngomong dong dari tadi. Tapi secara fikih sah Pak, secara fikih sah. Itu namanya khiyar. Nah, hadis pertama dalam bab khiyar ini, di situ beda kelompokan ya. Wa an Abi Hurairah, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqalallahu asratahu. Man, siapa saja, aqala yang membebaskan, aqala yang membebaskan musliman, saudara muslimnya, bai'atahu, kepada jual belinya, membebaskan. Aqalallah, maka Allah akan membebaskan asrotahu, akan membebaskan asrotahu. Asrotah itu adalah dari kata asro yuksiru asron, akan membebaskan kesulitan di dalam kehidupannya. Hadis ini maksudnya begini Pak, secara teori kalau sudah deal, sudah sepakat, sudah nggak bisa dibatalkan secara teori. Kan tadi saya sampaikan, kalau sudah sepakat, deal, sudah tidak bisa dibatalkan. Secara teori umumnya begitu Pak. Namun tiba-tiba ternyata si pembeli keberatan, entah karena apa, entah tiba-tiba dapat kabar anaknya sakit,
butuh dana sehingga pengen membatalkan kesepakatan itu, selaku pembeli akola membebaskan, ya sudahlah nggak apa-apa, emang anakmu sakit butuh biaya, membebaskan. Namanya membebaskan. Yang tadinya nggak boleh, bapak bebaskan, ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas dibatalkan. Itu nanti jaminannya Allah akan membebaskan kita dari kesulitan hidup. Kenapa? Karena membebaskan saudaranya. Harusnya secara teori bapak wajib bayar, udah deal kok, udah nggak bisa dibatalin. Tapi oleh pembeli dia murah hati, ya sudah, saya bebaskan, saya ikhlaskan. Kalau memang ternyata ada keluarga yang lebih membutuhkan dana itu, nah itu namanya bahasanya akola. Tapi kalau pembeli ternyata tetap kekeh, nggak bisa, tetap saya sesuai kesepakatan, bapak wajib bayar, wajib pak, wajib bayar karena udah deal. Makanya jangan sampai ada kata deal kalau bapak belum mantep di hati. Contoh kalimat-kalimat begini pak, ini berapa kambing? 3 juta. Boleh nggak kurang? Boleh, dikit mah, kan gitu biasanya ya. Terus bapak nawar, bapak tawar berapa? 2,5 juta deh. Kata pembeli setuju, deal. Kata pembeli setuju, deal. Kok bapak bilang deal, udah jadi tuh, bapak nggak boleh nawar lagi tuh. Kalau sudah deal, bapak nggak boleh nawar lagi, bapak nggak bisa batalin itu kecuali si pihak pembeli membebaskan kita. Itu makanya jangan kalau nawar hati-hati pak. Begitu bapak nawar disepakati deal, bapak nggak bisa bergeser itu. Gitu. Jadi kalau nawar begini, berapa nih kambing? 3 juta. Boleh kurang? Boleh. Bapak ngira-ngira dulu nawarnya. Gitu. Jadi jangan langsung 2,5. Kalau 2,5 tiba-tiba setuju, deal. Bapak nggak bisa mundur tuh. Karena bapak udah nawar dan disepakati. Bapak nggak bisa mundur. Ah nggak jadi ah, nggak bisa. Secara fikih begitu loh pak. Karena bapak udah nawar dari 3 juta, saya tawar deh 2,5. Terus kata pembeli setuju, sepakat, deal. Bapak nggak bisa mundur, nggak bisa ngasih penawaran lagi, nggak boleh. Karena udah disepakati. Makanya kalau nawar jangan begitu. Berapa nih harga? 3 juta. Boleh nggak 1 juta? Gitu. Ya nggak boleh. Berapa? Sekian. Naik sampai di batas bapak yakin, tek, nah, yaudah segini, tek. Gitu kan keseringan begitu kan, udah disepakati, udah nawar, udah disepakati malah mundur. Itu secara fikih nggak boleh pak. Pernah begitu pak? Pernah. Ini yang biasa korban dulu, biasa jual beli hewan korban, dia beli apa saja lah, hati-hati. Makanya saya kalau nawar barang itu nggak pernah nyebut angka. Saya kalau nawar barang begini, contoh tadi, berapa ini barang? Pamannya 500.000. Kok mahal, bisa turun nggak? Bisa. Berapa turunnya? Saya yang nanya dia, ya dia 400, turun lagi lah. Ya dia 350, biar jadi langganan, turunin lagi. Saya hanya bilang turunin aja, biar dia yang menentukan harganya. Sampai saya merasa yakin, tek, ya dia 300, ya dia sepakat. Saya ngajak salaman, jadi dah. Jadi nawar-nawar begitu pak. Kalau bapak nawar model kayak tadi, berapa harga? Boleh, boleh, setuju. Bapak nggak boleh mundur, nggak boleh ngasih penawaran lagi karena udah disepakati. Dan itu banyak terjadi praktek begitu, betul. Nah, kalau bapak batalin satu secara fikih itu nggak boleh, jatuhnya dosa. Kenapa? Pasti mengecewakan penjual kan, udah nawar, udah disepakati malah
batal. Wow, umpamanya batal, nggak jadi ya, turunin lagi, nggak bisa. Penawaran Anda sudah diterima, nggak boleh nawar lagi. Makanya kalau jual beli, tawar menawar, itu ada caranya biar Bapak nggak kena hukum dosa. Adapun ada omongan, oh kalau beli hewan korban nggak boleh nawar dari 3 kali, nggak juga, nggak ada pembahasan fikih, nggak ada begitu. Nawar mah boleh, yang penting ketika sudah disepakati, Bapak nggak boleh nawar lagi. Ini hati-hati Pak. Ya, nawarnya masih ketinggian, nyesel gua. Padahal di Solo ada lebih murah gitu kan. Bapak terus batalin. Dosa Pak. Dosa itu. Pasti yang punya barang kecewa. Betul. Dan saya pernah dikecewakan jamaah saya seperti itu. Saya pernah nawar dan deal, saya udah sepakat, tiba dia berubah. Pak Ustadz, saya hitung-hitung jatuhnya kok mepet untungnya. Terus gimana? Bisa nggak dinaikin lagi harganya? Udah deal kok. Secara fikih nggak boleh. Tapi karena saya orang baik, saya bebaskan dia. Ya sudahlah kalau gitu batal aja. Saya bebaskan biar dia tidak kena hukum dosa. Jelas Pak ya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.